Pelaksanaan pilkada serentak semula dijadwalkan berlangsung pada September lalu. Namun lantaran pandemi COVID-19 tak kunjung berlalu, pilkada 2020 ditunda dan baru dilaksanakan hari ini 9 Desember 2020. Pemungutan suara kali ini akan digelar di 270 wilayah yang tersebar di 9 provinsi dengan 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Meski telah rutin diselenggarakan, namun proses pilkada tahun ini sedikit berbeda dari pelaksanaan pilkada sebelumnya karena diadakan di tengah situasi pandemi COVID-19. Pemerintah, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu bersepakat membuat aturan baru agar proses pilkada serentak 2020 tetap berlangsung sesuai protokol kesehatan. Selain mengatur model kampanye, juga diatur model TPS untuk warga yang datang mencoblos. Dan berikut rangkuman proses pemungutan suara yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemirsa, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 tahun ini berbeda dari yang sebelumnya karena diadakan di tengah situasi pandemi COVID-19. Aturan dan prosedur baru diterapkan demi menghindari penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Kita berbincang bagaimana peluang masing-masing daerah dan seperti apa secara umum pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah daerah tahun ini. Sudah ada di sini Mas Gugun Herianto, pakar komunikasi politik. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Gugun. Oh, kabar baik, waalaikumsalam. Senang sekali ya, sudah lama kita ketemu. Lama ya, biasanya kita virtual ya. Baik. Sekarang ada kesempatan untuk ngobrol langsung di program yang spesial pula, ini pilkada hari ini. Pilkada hari ini di 270 daerah di musim pandemi ya. Di musim pandemi. Mungkin saya boleh tanya bagaimana Anda melihat pilkada di tahun ini di tengah pandemi? Menurut saya banyak sekali tantangannya. Pertama, tantangan paling besar sebenarnya membuat partisipasi pemilihnya paling tidak stabil, kalau enggak meningkat. Tetapi itu menurut saya memang harapan yang susah diwujudkan, terutama untuk mencapai target 77,5% seperti yang ditargetkan oleh KPU. Kenapa? Karena pemilih banyak yang mengalami perasaan tidak nyaman, perasaan tidak pasti untuk datang ke TPS, terutama ada ancaman di sekitarnya yang namanya pandemi kan. Wajar kalau kemudian sebagian mereka yang terdaftar di pemilih itu mungkin aja tidak datang pada saat hari H sekarang. Dan itu suatu hal yang wajar sekali. Suatu hal yang wajar dong, karena kan memilih adalah hak. Ada hak fundamental lain yang juga harus dilindungi, namanya hak atas hidup dan hak atas kesehatan. Sama-sama dilindungi oleh konstitusi kita, pasal 28A dan pasal 28H ya. Itu memastikan bahwa setiap warga negara harus dilindungi itu ke hak hidupnya dan hak atas kesehatannya, termasuk juga hak untuk memilih sebagai amanat konstitusi. Contoh misalnya April, kalau kita lihat banyak yang sekarang sedang mengalami isolasi, isolasi mandiri, isolasi di fasilitas kesehatan, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau di puskesmas, yang sebenarnya mereka terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu maka harus ada tindakan proaktif dari KPPS, artinya KPU ya, di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada itu harus menjemput suara tuh ke TPS. Seharusnya punya mekanisme seperti itu. Ya memang sudah seharusnya karena apa, sakit kan bukan sesuatu yang diharapkan, itu sebagai kenyataan yang harus dikasih solusinya, dan solusinya itu menurut saya harus dibikin oleh KPU. Contohnya misalnya. Tapi kalau yang sudah Anda amati dari pagi tadi begitu Mas Gun, apakah sudah diterapkan secara maksimal mekanisme untuk membantu masyarakat memberikan hak pilihnya di pilkada hari ini? Di beberapa daerah masih memang kedodoran ya, karena juga di beberapa aspek mekanisme penyelenggaraan secara teknikalitas ini kan, karena kita juga baru mengalami hal yang seperti ini. Tentu ada masalah-masalah, saya lihat dari pagi itu tadi juga kan KPU press conference ya, banyak sih aspek-aspek teknis yang mungkin tidak sesuai perencanaan. Hal itu kita maklumin sih, cuman jangan sampai kemudian permakluman itu menghilangkan keasasian dari suara warga masyarakat untuk memilih. Kecuali kalau misalnya si A sakit, kemudian dia memilih untuk tidak memilih. Itu beda case ya. Itu kan menjadi haknya. Tapi kalau dia mau memilih, tetapi kemudian tidak ada cara atau fasilitas yang memungkinkan dia memilih, nah artinya dia kehilangan hak pilihnya.
Di situ penyelenggara pemilu artinya gagal menghadirkan kesempatan warga negara yang punya hak suara secara administratif untuk memilih, dan itu sama juga dengan tercederainya keasasian dari demokrasi begitu. Baik, tapi memang ini disediakan dan protokol kesehatan di setiap TPS pun sudah diterapkan secara maksimal ya, Mas Gun Gun? Mas Gun Gun Oh, iya. coblos hari ini? Hari ini enggak, saya kan DKI ya. Baik. Tapi memang banyak mengkaji akhir-akhir ini pilkada di 270 daerah, terutama daerah-daerah yang menarik ya dari sudut kontestasi elektoral seperti bisa Tangerang Selatan, kemudian mungkin Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian kota-kota seperti Surabaya, Bandung. Karena itu bisa jadi laboratorium politik sih untuk kemudian melihat pattern ya, melihat pola bagaimana misalnya political behavior ya, termasuk juga perilaku pemilihan, itu bisa menjadi sebuah pola yang bisa kita jadiin sebenarnya sumbangsih untuk melihat, memproyeksikan juga proses-proses konsolidasi demokrasi kita di masa mendatang begitu. Meskipun ini di tengah pandemi, tapi ada beberapa daerah yang menjadi sorotan. Betul. Yang menarik, Betul. seperti di Solo dan juga Medan begitu. Kalau tadi di segmen 1 kita sudah langsung ya bertanya kepada rekan-rekan kami yang ada di Solo. Kalau Medan sendiri, proyeksi Mas Gun Gun seperti apa? Saya lihat sih kalau data terakhir quick count teman-teman itu mungkin Bobi leading ya, dia dari Pak Ahyar, tapi kan suara belum sampai di angka 70%. Artinya dalam rumus quick count itu belum bisa atau masih prematur untuk disimpulkan siapa yang menang versinya quick count. Kalau suara udah di atas 70%, apalagi mungkin dari 80%, syukur-syukur di maksimum 100%, artinya itu sudah bisa kemudian disimpulin. Sebenarnya tidak sampai 100% pun, biasanya kalau suara udah masuk lebih dari 70% itu akan stabil. Contoh misalnya kalau sekarang, terutama setengah jam lalu, itu posisinya masih close to call. Artinya masih terlalu, prosentasenya terlalu sempit marginnya untuk disimpulin siapa yang menang gitu, antara Pak Ahyar atau Bobi, meskipun Bobi leading dari Pak Ahyar di versi quick count beberapa lembaga begitu. Kalau di Solo sih saya sih sedari awal, bahkan sebelum pemilunya digelar, itu udah memprediksi memang Gibran tidak akan dapat lawan setanding. Satu kan jalurnya independen, yang kedua juga saya melihat posisi lawan tanding ini hanya menyemarakan aja gitu. Tapi apakah ini berpengaruh dengan antusias pemilih di kota Solo begitu, Mas Gun Gun, untuk memilih, karena kan sudah terlihat jelas nih? Iya, saya lihat sih relatif warga Solo itu kan ketika misalnya di PDIP sendiri udah tuntas nih ya, pertarungan antara Pak Purnomo dengan Gibran, dengan munculnya rekomendasi DPP untuk kemudian mendukung Gibran, sebenarnya di situ saya lihat pertarungan sudah selesai. Tanpa kemudian saya menegasikan proses politik elektoral di hari ini, saya mengatakan bahwa di beberapa tulisan saya bahwa Gibran itu udah di atas kertas sebenarnya sudah memenangi kontestasi. Kenapa? Karena kita lihat partai-partai dominan yang ada di Solo itu kan dimotori PDIP, karena PDIP itu suara paling signifikan, menguasai representasi DPRD gitu ya, dan sekaligus juga didukung oleh partai-partai lain yang di parlemen, di DPRD. Plus juga partai non parlemen, sehingga bisa kita simpulin sebenarnya dari awal Gibran gitu ya, Mas Gun, ya? Ya sebenarnya hanya formalitas dalam kontestasi. Tapi sebenarnya yang paling seru dan yang paling bikin deg-degan adalah masa menghitung ini gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat langsung seperti apa situasi di Solo, kita saat ini melihat seperti apa kondisi pemilihan di Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan Febrina Permata yang berada di posko pemenangan Bobi Aulia, serta ada Leli Irawan di posko pemenangan Ahyar Salman. Selamat sore rekan-rekan. Baik, kita ke Febrina terlebih dahulu. Febrina, bagaimana kondisi saat ini? Apakah sudah tampak hasil sementara?
Ya baik April dan juga pemirsa, ini proses pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020 berakhir sudah pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat tadi, dan masing-masing pasangan calon, baik itu calon wali kota nomor urut 1, calon wakil wali kota nomor urut 2, dan seluruh pasangan calon wali kota nomor urut 1 dan 2 juga sudah mencoblos di TPS di daerah mereka masing-masing. Dan perlahan-perlahan dari mulai pukul 1 siang hingga sekarang di posko pemenangan Bobi Aulia ini sendiri yang terletak di Jalan Putri Hijau Kota Medan, relawan dan juga pendukung mulai berdatangan untuk melihat secara langsung proses penghitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang resmi dan sudah terdaftar di KPU. Dan saat ini terlihat di dalam posko sudah mulai kondusif dan ramai, namun tetap diawasi sesuai dengan standar protokol pencegahan COVID-19, yakni dengan diawasi mengenai jarak satu dengan yang lainnya, di mana di sini dari hasil beberapa lembaga survei yang ditampilkan di beberapa televisi yang ditayangkan di posko pemenangan, tampak terlihat bahwa pasangan nomor urut 2 Bobi Aulia lebih unggul dibandingkan pasangan nomor urut 1 Akhyar Salman. Dan tim pemenangan sendiri ini pun bahkan sudah memiliki tim penghitungan cepat sendiri, namun mereka tetap optimis bahwa mereka akan menang walaupun hasil dari KPU sendiri ini masih melakukan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari hari ini hingga Sabtu 26 Desember mendatang. Tadi kami sempat berbincang dengan salah ketua tim pemenangan Bobi Aulia, dan hingga saat ini kehadiran dari Bobi Aulia ini belum tampak di posko pemenangan, dan diperkirakan kehadiran Bobi dan Aulia ini akan hadir pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu saja diperkirakan nanti ketika kehadiran Bobi di posko ini, maka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 2 tersebut akan melakukan konferensi pers. Demikian April. Baik, selanjutnya kita ke Leli Irawan. Leli, bagaimana kondisi di posko pemenangan saat ini? Ya, silakan Leli. Pemirsa, masih di posko pemenangan aman Salman Akhyar Nasution Salman Al-Farizi. Suasana di sini cukup tenang sambil memantau hasil penghitungan sementara yang dipantau dari layar televisi untuk penghitungan suara sementara pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farizi. Sebelumnya kami juga melihat kehadiran Salman Al-Farizi usai melakukan pemilihan pencoblosan suara di TPS-nya di Kecamatan Medan Johor, dan satu persatu beberapa partai politik pendukung tampak memasuki posko pengamanan lalu memasuki ruangan untuk melakukan konsolidasi hasil penghitungan suara yang dipantau dari masing-masing TPS. Dan perlu kami informasikan juga hitungan sementara di TPS-TPS yang berada di 21 kecamatan di Kota Medan dapat kami informasikan untuk sementara hitungan perolehan suara di 3 TPS di tempat tinggal Salman Al-Farizi di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Pasangan aman Akhyar Nasution dan Salman Al-Farizi mengungguli suara dari pasangan nomor urut 2 Bobi Nasution dan juga Aulia Rahman. Di TPS Akhyar sendiri, yaitu di TPS 22 Kelurahan Pulau Brayan Darat 2 Kecamatan Medan Timur, Akhyar perolehan suara Akhyar menang mutlak dengan jumlah suara 238 suara, sementara pasangan nomor urut 2 20 suara. Dan seperti yang Anda lihat di suasana di posko kemenangan aman Akhyar Nasution Salman Al-Farizi, para tim relawan dan juga tim pendukung tim pemenangan Akhyar Nasution Salman Al-Farizi tampak terus memantau pergerakan hasil penghitungan suara sementara dari quick count yang ada di layar televisi.
Untuk sementara itu kami laporkan, demikian laporan dari Posko Kemenangan Ahya Salman. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih. Terima kasih Lali Irawan sudah melaporkan langsung dan juga sebelumnya ada Febrina sudah melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara Spesial Proksus Pilkada.